The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 8 bagian keempat. Bersekutu dengan sikap Anda. Dewasa ini, dalam ribuan kantor di seluruh Amerika, para sekretaris membantu tenaga penjualan mencetak penjualan maupun kehilangan penjualan. Dan itu ditentukan oleh cara tenaga penjualan memperlakukan mereka. Jika seseorang merasa dihargai, ia akan memedulikan Anda. Dan jika ia memedulikan Anda, ia akan memberikan lebih banyak kepada Anda. Konsumen akan membeli lebih banyak barang dan jasa dari Anda. Karyawan akan bekerja lebih keras lagi demi Anda. Rekan kerja akan meluangkan waktunya untuk bekerja sama dengan Anda. Dan bos Anda akan berbuat lebih banyak demi membantu Anda jika Anda membuat mereka merasa penting dan dihargai. Membuat orang besar merasa semakin besar itu juga bermanfaat. Seorang pemikir besar senantiasa menambahkan nilai bagi orang lain dengan memvisualisasikan hal terbaik bagi mereka. Karena sang pemikir besar berpikir besar terhadap orang lain, ia meraih hasil besar dari orang tersebut. Berikut adalah alasan utama kedua untuk membuat orang lain merasa penting. Ketika Anda membantu orang lain merasa dirinya penting, Anda juga membantu diri Anda merasa penting. Salah satu operator lift yang membawa saya naik dan turun lift selama beberapa bulan memiliki roman wajah yang sangat biasa. Wanita itu berusia 50-an, tidak menarik dan tidak bersemangat dalam pekerjaannya. Jelas terlihat keinginan wanita itu untuk merasa dihargai tidak terwujud. Ia satu dari jutaan orang yang tidak pernah diperhatikan orang lain. Suatu pagi setelah naik lift seperti biasa, saya memperhatikan rambut sang operator sudah dipotong rapi. Memang tidak ada yang spesial. Wanita itu memotong rambutnya dengan sederhana dan wajahnya tampak lebih menarik. Jadi saya menyapanya. Nona, saya sungguh menyukai potongan rambut Anda. Rambut Anda tampak rapi. Wajahnya merona dan ia menjawab, "Terima kasih, Pak." Nyaris saja ia lupa memencet tombol pemberhentian lift berikutnya. Ia sungguh menghargai kalimat pujian tadi. Esok paginya, ketika saya melangkah masuk ke lift, saya mendengar, "Selamat pagi, Dr. Schwartz." Baru kali ini saya mendengar operator ini menyapa seseorang dengan menyebutkan namanya. Dan dalam bulan-bulan berikutnya, saya tidak pernah mendengar operator lift itu menyebut nama-nama orang lain kecuali nama saya. Saya membuat operator lift itu merasa penting dan dihargai. Saya pun dengan tulus memuji dan memanggil namanya. Saya sudah membuatnya merasa penting. Kini giliran wanita itu membuat saya merasa penting pula. Mari kita lebih serius lagi. Orang yang tidak merasa dirinya penting dan berharga akan cenderung menjadi orang yang serba tanggung. Hal berikut harus selalu diingat. Anda harus merasa penting dalam meraih kesuksesan. Dengan membantu orang lain merasa penting, Anda akan dihargai karena Anda pun akan merasa lebih penting lagi. Coba dan buktikan sendiri. Berikut adalah cara melakukannya. Pertama, praktekkan apresiasi. Ingatlah selalu untuk membiarkan orang lain tahu Anda menghargai tindakan mereka terhadap Anda. Jangan pernah meremehkan siapapun. Berikan pujian dengan senyum tulus dan hangat. Seulah senyum membuat orang lain tahu Anda memperhatikan dan menyukai mereka. Praktikkan apresiasi dengan membiarkan orang lain tahu betapa Anda mengandalkan mereka. Tipe kalimat yang membuat orang lain merasa dihargai adalah, "Jim, saya tidak tahu apakah kita sanggup melakukannya tanpa bantuan Anda." Ketika mereka merasa dihargai, mereka akan bekerja lebih baik lagi. Praktikkan apresiasi dengan memberi pujian pribadi yang jujur. Orang dari segala usia senantiasa menyukai dan mendambakan pujian. Mereka sekedar ingin yakin bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan bagus dan mereka itu penting. Jangan sangka pujian hanya diberikan untuk prestasi-prestasi besar. Anda boleh memuji orang lain dari hal-hal kecil. Penampilan mereka, cara mereka melakukan rutinitasnya, ide-ide mereka, dan upaya loyalitas mereka. Puji orang lain dengan menulis catatan pribadi berisi kekaguman atas prestasi mereka.
Anda pun dapat menelpon atau mengunjungi mereka secara khusus. Jangan buang waktu atau energi mental Anda dengan mengelompokkan orang lain sebagai orang sangat penting, atau orang tidak penting. Semua orang itu penting. Seseorang, entah itu seorang pemulung atau wakil direktur utama, sama pentingnya bagi Anda. Memperlakukan orang lain sebagai manusia kelas 2 takkan pernah membuat Anda menjadi orang penting. Kedua, praktekkan memanggil nama orang lain. Setiap tahun, banyak perusahaan dengan cerdik menjual lebih banyak tas kerja, pensil, Injil, dan ratusan benda lain dengan mencetak nama pembeli pada benda tersebut. Orang senang dipanggil namanya. Semangat seseorang akan meningkat ketika namanya disebut. Ada dua hal yang harus Anda camkan baik-baik. Anda harus melafalkan dan mengeja namanya dengan benar. Jika Anda keliru melafalkan atau salah mengeja nama seseorang, orang itu akan merasa Anda meremehkannya. Dan ada hal penting yang tidak boleh terlupakan. Ketika berbicara dengan orang yang tidak Anda kenal, tambahkan sebutan Bapak, Ibu, atau Nona. Pesuruh kantor lebih senang dipanggil Pak Jones daripada dipanggil Jones. Begitu pula asisten junior Anda. Demikian pula semua orang dalam level apapun. Sebutan kecil tersebut membuat orang lain merasa penting dan dihargai. Ketiga, jangan memuji diri sendiri, tetapi investasikan pujian Anda. Baru-baru ini, saya diundang menghadiri sebuah konvensi penjualan sehari penuh. Setelah santap malam, wakil direktur utama yang bertanggung jawab atas penjualan menganugerahkan penghargaan kepada dua manajer wilayah, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua sukses meraih prestasi terbaik dalam penjualan setahun silam. Kemudian, wakil direktur utama meminta keduanya tampil selama 15 menit untuk mengisahkan kesuksesan organisasi mereka. Manajer wilayah pertama bangkit dan menjelaskan cara ia melakukannya. Belakangan saya tahu manajer ini baru dipilih menjadi manajer 3 bulan lalu, dan karena itu ia hanya bertanggung jawab atas sebagian kesuksesan organisasinya. Ia menyampaikan kesan bahwa upaya dan kerja kerasnya sendiri yang menyebabkan penjualan meningkat. Ia banyak mengucapkan kata-kata seperti, ketika saya mengambil alih, saya melakukan hal ini dan itu. Banyak kekacauan, tapi saya sukses mengatasinya. Itu memang tidak mudah, tapi saya menguasai keadaan dan saya akan menyelesaikannya. Ketika manajer itu berbicara, saya dapat melihat kegusaran di wajah para tenaga penjualannya. Mereka merasa diabaikan hanya demi menonjolkan prestasi pribadi sang manajer wilayah. Kerja keras mereka yang sebenarnya berperan dalam peningkatan penjualan sama sekali tidak diakui. Setelah itu, manajer wilayah kedua bangkit untuk berbicara. Namun wanita ini menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Pertama, ia menjelaskan bahwa alasan kesuksesan organisasinya adalah upaya tenaga penjualan yang bekerja sepenuh hati. Ia pun meminta setiap tenaga penjualannya bangkit berdiri kemudian memberi pujian atas prestasinya kepada mereka satu persatu. Anda dapat memperhatikan perbedaan kedua manajer wilayah tadi. Manajer yang pertama menganggap semua prestasi organisasinya itu berkat dirinya sendiri. Dengan berbuat demikian, ia melukai hati tenaga penjualannya. Mental tenaga penjualannya merosot. Manajer yang kedua memuji semua tenaga penjualannya, sehingga tenaga penjualannya bisa berbuat lebih baik lagi. Manajer kedua ini menyadari bahwa pujian seperti uang dapat diinvestasikan untuk membayar dividen. Ia pun tahu dengan memuji tenaga penjualannya mereka akan bekerja lebih keras lagi tahun depan. Camkan, pujian adalah kekuatan. Investasikan pujian yang Anda terima dari atasan Anda. Berikan kembali pujian tersebut kepada bawahan Anda sehingga kinerja mereka akan terpompa kembali. Ketika Anda berbagi pujian dengan bawahan Anda, mereka tahu Anda menghargai prestasi mereka dengan tulus. Berikut adalah latihan sehari-hari yang sangat bermanfaat bagi Anda. Setiap hari, tanyakan pada diri Anda,
Apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk membahagiakan pasangan dan keluarga saya? Meski tampak sangat sederhana, latihan ini sangat efektif. Suatu petang, sebagai bagian dari program pelatihan penjualan, saya mendiskusikan topik membangun lingkungan rumah tangga demi meraih kesuksesan penjualan. Sebagai gambaran, saya bertanya pada para tenaga penjualan yang semuanya sudah menikah. Selain hari Natal, peringatan pernikahan Anda atau hari ulang tahun pasangan Anda, kapan terakhir kali Anda mengejutkannya dengan memberinya hadiah spesial? Saya terkejut mendengar jawaban mereka. Dari 35 orang tenaga penjualan pria, hanya satu orang yang memberi kejutan kepada istrinya sebulan lalu. Banyak dari mereka yang menjawab antara 3 dan 6 bulan. Dan lebih dari sepertiga berkata, saya tidak ingat lagi. Bayangkan, dan ada pria yang bertanya-tanya mengapa istrinya tidak lagi memperlakukan ia seperti raja. Saya ingin membuat para tenaga penjualan ini terkesan dengan dahsyatnya kejutan hadiah. Petang berikutnya, saya mengundang seorang penjual bunga untuk tampil sebelum penutupan sesi tersebut. Saya memperkenalkan penjual bunga itu dan berkata kepada mereka, saya ingin Anda semua tahu bahwa hadiah sederhana yang tak terduga ini sanggup membangun lingkungan rumah tangga yang lebih baik. Saya sudah meminta penjual bunga ini membagikan setangkai bunga mawar indah seharga 50 sen. Jika Anda tidak punya uang 50 sen, atau jika Anda pikir istri Anda tidak layak menerima bunga itu, mereka tertawa, saya akan membelikan bunga untuk istri Anda. Saya hanya meminta Anda membawa bunga itu kepada istri Anda dan esok petang ceritakan apa yang terjadi. Tentu jangan katakan kepada istri Anda dari mana Anda membeli mawar. Mereka paham. Esok petangnya, setiap peserta memberi kesaksian bahwa investasi seharga 50 sen tersebut membahagiakan istri mereka. Sering-seringlah melakukan sesuatu yang spesial bagi keluarga Anda. Tidak perlu menyerahkan sesuatu yang mahal. Yang penting adalah perhatian Anda. Apapun yang menunjukkan Anda mendahulukan kepentingan keluarga akan membahagiakan keluarga Anda. Jadikan keluarga Anda tim Anda. Curahkan perhatian yang terencana bagi mereka. Dalam dunia yang serba sibuk ini, banyak orang sulit meluangkan waktu bagi keluarganya. Namun jika mereka merencanakannya, mereka pasti mampu mengaturnya. Seorang wakil direktur utama menceritakan kisah kesuksesannya dalam berumah tangga kepada saya. Saya memikul tanggung jawab besar dalam pekerjaan saya, sehingga mau tidak mau saya harus membawa pulang banyak tugas kantor setiap malam. Namun, saya tak akan mengabaikan keluarga saya karena keluargalah hal terpenting dalam hidup saya. Itulah alasan saya bekerja sekeras mungkin. Saya telah merancang jadwal sehingga saya bisa mencurahkan perhatian bagi keluarga maupun bagi tugas kantor saya. Dari pukul 19.30 sampai 20.30, saya mencurahkan waktu untuk dua anak saya. Saya bermain bersama mereka, membacakan cerita, menggambar, menjawab pertanyaan apapun yang mereka mau. Setelah sejam bermain-main dengan kedua bocah itu, bukan mereka saja yang puas, saya pun merasa lebih segar. Pukul 20.30, mereka beranjak tidur, dan saya kembali bekerja selama 2 jam. Pukul 22.30, saya berhenti dan menghabiskan sejam berikutnya bersama istri saya. Kami berbincang tentang anak-anak, aktivitas istri saya, dan rencana kami ke depan. Tanpa gangguan apapun, momen tersebut adalah cara yang indah untuk mengakhiri hari tersebut. Saya juga meluangkan waktu pada hari Minggu bagi keluarga. Program yang saya susun untuk mencurahkan perhatian bagi keluarga itu tidak hanya baik bagi mereka, tapi baik juga bagi diri saya. Program itu melejitkan energi baru dari dalam diri saya, pungkasnya. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 8 bagian keempat. Sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Terima kasih.